Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mendeklarasikan deklarasi untuk ibadah kita hari ini. Sama-sama katakan 2, 3. Kami datang menghadap Tuhan untuk beribadah di rumahmu dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelataran dengan puji-pujian, dengan hati yang tulus dan penuh hormat. Hari ini kami membuka hati, mengangkat suara dan menyembah seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nama Tuhan yang kencang semuanya, ya belum kedengaran semuanya. Oke. Ya, suaraku yang paling kencang ya. Diulangi yuk bagian yang nama Tuhan, sama-sama 2, 3. Selama-lamanya dan amin. Tuhan, kami mau meninggikan namamu, memuliakan Engkau, dan biarlah Tuhan di pagi menjelang siang ini kami bukan hanya memuji memuliakan Tuhan, tapi kami juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita dengan bersorak-sorai haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. dalam nama Yesus kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya, amin, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Di setiap hati kami Tuhan, ini rasa rindu kami yang kami bawa pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami kagum punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Yesus Kristus, Raja yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Hey, haleluya. Makasih Yesus, kami bersyukur. Sembah Dia, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sorakan Hosana. Raja
Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah, Tuhan yang kami sembah sampai selama-lamanya. Dan kami terus berdoa pagi hari ini, biarlah setiap lutut boleh bertelut, setiap mulut boleh mengaku bahwa hanya Engkau Yesus, Tuhan satu-satunya Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Hosana, Hosana bagi anak domba, Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, oh namamu besar, termulia. Beri kemuliaan buat Raja kita yang besar. Sorakan haleluya, haleluya. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah pencipta Raja semesta di muka bumi ini. Haleluya. Kasih senyum kiri kananmu, katakan puji Dia dengan segenap hatimu. Yeay. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Serukan haleluya. Kami bersuka Tuhan. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Amin. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur, masyhur segala perbuatannya. Amin. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Katakan Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, Kau layak kami sembah Tuhan. Tanya tak tergoyahkan,
Raja semesta. Walau badai menghadang, kami kan terbang tinggi. Sorakan Raja semesta, tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, oh oh oh. Sekali lagi sorak buat Tuhan. Raja semesta. Yang terbaik buat Raja kita. Tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Raja yang bertahta di dalam hati dan hidup kami. Yang berkuasa penuh, berdaulat penuh di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab ini Tuhan, pagi hari ini ya Bapa, kami mau terus Tuhan mendengarkan suara-Mu di dalam hidup kami. Biar kami boleh menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang terus tertanam di dalam firman-Mu ya Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus bawa hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Bawa rasa rindu-Mu pagi hari ini. Bersyukur buat segala yang Tuhan berikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama bersyukur kepada Tuhan, sama-sama angkat pujian ini, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, Kasih dan setia-Mu pernah layu di hidupku. tak pernah layu. Sekali lagi angkat pujian ini, sama-sama katakan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kau masuk di dalam musim yang baru, di tahun yang baru 2026 ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersandar hanya kepada Engkau, kepada firman-Mu
setiap apa yang ada di dalam setiap isi hati kami Bapa. Kau tahu Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah tetapkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Kau adalah Bapa kami. Biarlah kami terus berharap di tahun yang baru ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Engkau yang berdaulat, Kau yang berkuasa penuh atas hidup kami ya Bapa. Firman-Mu yang tinggal berakar Tuhan di dalam hidup kami, bertumbuh berbuah ya Bapa. Sehingga Kristus ada di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tak terbatas di dalam hidup kami ya Bapa. Jalan-Mu, cara-Mu Tuhan, itu yang terus kami andalkan di dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya kasih Tuhan tak terbatas, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Tak terduga cara-Mu Yesus. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Kami percaya tak terbatas jalan-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sambil angkat tanganmu katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami percaya Tuhan, Terbatas kasih-Mu. tak terbatas jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tahun 2026 ini Tuhan, hanya Kau, hanya ku percaya di segala musim hidupku. Bapa, makasih buat pagi ini. Kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu melingkupi hidup kami, Bapa. Ya.
Kalau kami ada pagi ini Bapa, itu karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Amin. Apa yang kami terima pagi ini Bapa, itu karena kasih-Mu terhadap kami. Ya. Kasih-Mu tak terbatas Bapa. Amin. Makasih Bapa. Biar pujian ini Bapa boleh menyenangkan hati. Ya. Itulah ungkapan hati kami Bapa, bahwa kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Amin. Makasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Biar kami untuk duduk diam Bapa. Biar firman itu boleh meremah dalam hidup kami. Amin. Makasih Bapa. Pakai hamba cuma seorang hamba Bapa. Hamba cuma alat di tangan-Mu Bapa. Biar apa yang hamba sampaikan ini Bapa boleh dimengerti oleh jemaat yang hadir Bapa. Amin. Makasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bulan ini masih bicara soal berakar dalam firman ya Bapak Ibu. Berakar dalam firman. Dan tema yang saya ambil Bapak Ibu, berakar dalam Tuhan, berakar dalam janji Tuhan, berbuah di tengah tekanan Bapak Ibu. Kita mau berakar di dalam Tuhan Bapak. Kita mau berakar dalam janji Tuhan. Ayat yang dipakai bulan ini Bapak Ibu di Kolose 2 ayat 6 dan 7 Bapak Ibu. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7-nya Bapak Ibu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita amati Kolose 2 ayat 6 ini Bapak Ibu, surat yang ditulis oleh Paulus Bapak Ibu, kita bisa bagi perbagian Bapak Ibu. Next, menerima Kristus artinya Bapak Ibu, awal kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, pagi ini adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Semua sudah terima ya Bapak Ibu ya? Sudah terima, puji Tuhan. Pertanyaan kedua lagi Bapak Ibu, ini yang sering saya tanyakan. Bapak Ibu sudah berapa tahun ikut Yesus, kenal Yesus, tapi apakah dalam hidup Bapak Ibu punya kebimbangan? Enggak Pak Edi, saya tidak bimbang. Adakah hari ini Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun masih bimbang akan keselamatan Bapak Ibu? Ada? Saya berdoa sih enggak ada Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan enggak ada. Itu awal Bapak Ibu. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, itu adalah awal iman kita. Kita percaya kepada Kristus, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan kita. Ya Bapak Ibu. Kedua Bapak Ibu, waktu kita sudah terima Kristus, kita harus hidup di dalam Dia. Apakah Bapak Ibu sudah hidup di dalam Kristus? Hidup dalam Kristus itu adalah gaya hidup yang terus-menerus. Seperti Kristus. Jadi waktu kita sudah terima Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat kita, maka tentunya gaya hidup kita seperti Kristus. Katakan sebanyak, gaya hidup kita seperti Kristus. Kasih tahu sebanyak, gaya hidup kita kasih seperti Kristus. Kalau gaya hidup kita seperti Kristus, maka kita berakar di dalam Kristus, ya Bapak Ibu. Harus berakar. Berakar itu apa? Kedalaman relasi kita dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau tanaman
tidak berakar dalam Bapak Ibu, dia akan roboh Bapak Ibu. Dia akan kalau ketiup angin sedikit tumbang dia. Makanya harus berakar di dalam Kristus Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan berakar dalam Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita sudah berakar di dalam Kristus, maka kita dibangun dan diteguhkan. Kita bertumbuh Bapak Ibu. Kalau sudah berakar maka kita tentunya ada pertumbuhan Bapak Ibu. Kita nggak mau kerdil hidup kita. Kita harus bertumbuh. Katakan sebenarnya, makanya bertumbuh gitu. Kasih tahu, bertumbuh dalam Kristus. Kita harus bertumbuh. Kestabilan iman kepada Kristus Bapak Ibu. Yang selanjutnya, berlimpah dengan syukur. Kalau kita sudah ngaku Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, Tuhan Juru Selamatnya Yesus, hidup di dalamnya, berakar, dibangun, diteguhkan, maka melimpah ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah buah dari hasil kita berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu mau berbuah dalam Kristus, Bapak Ibu mau berakar dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau mau berakar dalam Kristus Bapak Ibu, maaf saya tidak mendikte Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini baca Alkitab, saya kira nggak perlu tanya lagi. Orang yang percaya Kristus, orang yang berakar dalam Kristus, pasti dia baca Alkitabnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Pasti dia mengenal Kristus. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saya mau bawa ciri-ciri orang yang berakar dan berbuah Bapak Ibu. Kita baca Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ini panjang nih ayatnya Bapak Ibu. Tapi saya mau pecah dari 3 bagian nanti di pembacaan ini ya Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu di ayat 16. Sebelumnya aja ayat 12 aja Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bawa Alkitab, buka gadgetnya buat Alkitab ya Bapak Ibu. Oke, kalau udah saya bacakan deh Bapak Ibu. Tetapi Sadrak, Mesat dan Abednego dan beberapa orang Yahudi yang telah Tuhan tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja ilah Tuanku yang tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Seketika itu juga dalam kobaran amarah Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesat dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesat, Abednego bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, pada saat ini kamu mendengar bunyi sangkakala, seruring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan beberapa jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jawab Sadrak dan Abednego di ayat 16. Jawab Sadrak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya aku memberikan jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganku ya Raja. Bapak Ibu, orang yang berakar di dalam Kristus ya Bapak Ibu. Next. Mereka mengenal siapa Allahnya. Gak mungkin Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego itu bilang Bapak Ibu, kalaupun saya tidak menyembah Tuhan, Tuhanku dapat melepaskan. Ada sebuah keyakinan Bapak Ibu.
Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Bapak Ibu, bisa enggak kalau kita enggak kenal Allah kita bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Bisa enggak Bapak Ibu? Sorry, kok ini enggak jalan? Nah itu dia, berakal dalam kenal. Bisa Bapak Ibu? Kalau kita enggak kenal Allah kita bisa berkata gitu? Sulit ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak kenal Allah kita nggak mungkin bisa berkata gitu. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, problem apa yang datang pada saya tetap yakin Yesus sanggup melakukan kepada saya. Kalau nggak kenal nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, saya kenal Brother Roy ini. Ya, saya kenal banget tuh Brother Roy Bapak Ibu. Satu kali saya lagi makan soto. Ini kalau saya ngomong soto Bapak juga tahu nih. Soto ya Bapak Ibu. Saya makan sama anak saya Abigail. Saya udah makan duluan nih Bapak Ibu. Nggak taunya Brother Roy, Pak Markus, sama Pak Buti datang Bapak Ibu. Datang ikut makan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, saya itu nggak bawa dompet Bapak Ibu. Ada uang cuma buat makan berdua nih Bapak Ibu. Lah dia datang bertiga Bapak Ibu. Mau bayar pakai apa saya bilang. Ada gembala, ada Brother Roy, ada Pak Buti Bapak Ibu. Kalau saya nggak kenal dia, saya nggak mungkin ngomong begini Bapak Ibu. Habis makan, bro, tolong bayarin ya. Tolong bayarin ya bro. Nggak bawa dompet. Duitnya cuma makan bisa berdua sama anak saya. Apa kata Brother Roy? Wes ora popo, kowe mangkat ae. Aku sing bayar. Itu bahasa dewa tuh Bapak. Jadi kalau saya nggak kenal Brother Roy, saya juga malu Bapak Ibu. Saya malu. Oh, kalau saya nggak kenal dia, waduh minta bayarin gitu. Tapi saya kenal, dia orangnya baik. Kita hubungan baik sama Brother Roy. Itulah pengenalan kita akan Tuhan. Kita dekat sama orang yang kita kenal. Kita dekat sama Tuhan. Kalau enggak dekat, enggak akan terjadi kita. Iman kita berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus mengenal secara pribadi. Kata mengenal itu Bapak Ibu dipakai kata ginosko dalam bahasa Yunani. Mengenal melalui pengalaman, relasi, keterlibatan pribadi. Kita nggak akan bisa tahu maunya Tuhan, maunya apa kehendak Tuhan. Kalau kita nggak kenal secara pribadi kepada Yesus. Pengalaman kita bersama Kristus. Melalui apa Bapak Ibu tadi saya katakan, doa dan baca firman. Baca firman Bapak Ibu, gereja melalui Pak Markus, gembala menyediakan buku ini Bapak Ibu. Oma. Observasi, meditasi, aplikasi. Bapak Ibu, saya diberkati sama buku ini Bapak Ibu. Saya bisa bikin satu renungan Bapak Ibu dari buku Oma ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya anjurkan Bapak Ibu untuk punya buku Oma ini. Hari ini Bapak Ibu saya bermurah hati sama Bapak Ibu. Kalau ada yang belum
Saya kasih gratis deh. Nanti minta sama istri saya. Ya Bapak Ibu. Jadi kita mau mengenal dia. Mau mengenal Kristus. Dengan baca Alkitab. Ini sebagai fasilitasi dari gereja. Setahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ini bisa direnungkan Bapak Ibu, bisa. Saya lihat jemaat-jemaat yang sudah punya oma ya. Itu kalau bagi di grup-grup, wis keren. Mungkin yang orang sekolah Alkitab juga bisa disaingin tuh dengan baca oma Bapak. Selain sebagai membangun iman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi mari kita Bapak Ibu renungkan firman, praktekkan firman dalam hidup Bapak Ibu. Kata yang dipakai satu lagi dalam bahasa Ibrani, yadah Bapak Ibu. Ada pengertian kedekatan, kepercayaan, dan perjanjian. Bapak Ibu kalau kata Ibrani ini lebih dekat lagi Bapak Ibu. Kalau bisa hubungan saya dengan istri saya Bapak Ibu. Dia mengerti maunya kita, saya bukan kita ya, saya sebagai suami. Dia juga tahu keinginan saya Bapak Ibu. Itu dekat. Punya relasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tahu isi hati Tuhan, kalau mau tahu kehendak Tuhan, berakarlah akan pengenalan dia sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sorry saya katakan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Bapak Ibu. Wong doa. Kalau bagi pekerja itu doa sore, Sabtu, itu aja agak sulit Bapak Ibu. Yang datang ini pekerja nih, bukan jemaat nih, pekerja agak sulit. Doa pagi juga. Bapak Ibu saya bukan ngebanggain hidup saya Bapak Ibu. Saya bangun pagi, selain doa bareng-bareng dengan jemaat jam 5 pagi Bapak Ibu. Saya ada setengah jam saya berdoa sendirian Bapak Ibu. Kadang istri ikut juga. Saya membangun pengenalan saya akan Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, kita kenal Tuhan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita lanjutkan bacaan itu Bapak Ibu. Dia dipanaskan 7 kali dalam perapian. Orang yang bawa Sadrak, Mesak, Abednego di luar aja sudah kebakar Bapak Ibu, hangus. Tetapi Sadrak, Abednego, Mesak dan Abednego 7 kali dipanaskan. Bapak Ibu kalau baca ayatnya, tidak selembar pun rambut terbakar. Karena apa? Dia kenal Allahnya yang dia sembah. Pagi ini Bapak Ibu, adakah masalah yang Bapak Ibu bawa dalam hidup? Ketakutan, kebimbangan. Apalagi penyakit Bapak Ibu. Persoalan rumah tangga. Datang kepada Tuhan. Saya katakan, kalau kita tertanam, tidak akan pernah hancur kalau hidup kita di dalam Kristus. Mesak, Sadrak, Abednego dipanaskan 7 kali apinya. Dia tidak pernah terbakar Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia berakar dalam pengenalan akan Allah. Dia tahu Allahnya yang dia sembah. Dia tahu Allahnya yang dia percayai dalam hidup. Bapak Ibu, hari ini kita mau katakan, saya mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup. Bukan kata orang. Bukan kata Pak Edi yang ada di sini. Bukan kata Pak Markus. Bukan kata pendeta besar, bukan. Tapi kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri pengenalan kita kepada Tuhan.
Bukan kata orang lain Bapak Ibu. Enggak. Kata kita. Melalui baca Alkitab. Doa kepada Tuhan. Kita mengenal Kristus sebagai Tuhan. Kekuatan timbul Bapak Ibu. Pengharapan timbul. Tidak khawatir. Kalau khawatir sih tetap khawatir Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca ini ada pengharapan dalam Kristus. Ini baru 25 hari di 2026. Udah banyak gonjang ganjing Bapak Ibu. Udah banyak cita-cita negatif. Akan sulit lah. Akan beginilah. Akan susah lah. Tapi kalau kita kenal siapa Yesus Bapak. Kita kenal dekat. Maka kita boleh katakan. Apapun yang terjadi hari ini. Dipanaskan 7 kali masalah Bapak Ibu. Kekhawatiran Bapak Ibu. Kebimbangan, ketakutan. Tidak akan membakar Bapak Ibu pagi ini. Kalau kita mengenal Allah kita. Ya Bapak Ibu. Kenailah Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu. Berakar pada identitas sebagai umat Allah. Kesulitan hidup, tekanan hidup, tetap percaya kepada Allah. Tetap percaya kepada Allah. Identitas kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Identitas kita sudah ada dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 ayat 4 saya lupa. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Bapak Ibu, kalau Yesus ada di dalam kita, kita di dalam dia. Enggak ada yang perlu dikhawatir. Karena kita hidup di dalam kerajaannya Tuhan namanya. Kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, Yesus di dalam kita. Berarti hidup kita sudah ada di dalam Kristus. Hidup kita sudah ada dalam kerajaan surga. Kerajaan yang tidak pernah terkalahkan dari bumi ini. Kalau Bapak Ibu tahu. Identitas kita bukan identitas dunia. Tapi identitas kerajaan surga. Identitas yang bersama dengan Kristus. Kalau dunia mengatakan kesusahan, kesulitan. Tapi Bapak Ibu, kita sudah ada di dalam Kristus. Kita bersama Kristus. Kita hidup dalam kerajaan Kristus, bukan dari dunia ini. Jadi kalau datang kita sudah ada dalam Kristus, kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Orang dunia boleh bilang anu-anu ya udah. Kita yakin identitas saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan saya yakin Kristus menolong saya dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Berakar pada identitas sebagai umat Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, berakar pada iman yang tidak bersyarat. Daniel 3 ayat 18 saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami yang tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Berakar pada iman yang tidak bersyarat Bapak Ibu. Bapak Ibu, taat bukan karena hasil. Bapak Ibu setuju dengan statement saya? Taat bukan karena hasil. Contoh Bapak Ibu, yang bekerja Bapak Ibu. Kalau saya jadi bos, saya janjikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Yang kerja nih Bapak Ibu. Bulan depan gajimu naik kalau kamu hari ini kerjanya rajin, tidak telat, pekerjaannya baik.
itu bukan ketaatan bagi saya. Karena udah dikasih tahu nih Bapak Ibu. Ya, kita udah tahu nih, naik gaji nanti nih. Ya kita ikutin Bapak Ibu. Ketaatan itu bukan karena hasil Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita belum melihat sesuatu kita sudah ada di taat di hidup kita. Kalau kita taat, kita udah tahu hasilnya, itu bukan ketaatan Bapak Ibu. Tapi ketaatan yang benar sesungguhnya, ketaatan adalah waktu kita belum melihat sesuatu, tapi kita yakin Tuhan sanggup melakukan itu. Itu sebuah ketaatan. Ini statement saya Bapak Ibu. Orang bilang taat, ya bisa nggak kita taat? Kalau ada sesuatu yang sudah kita tahu hasilnya, ya saya taat gitu loh. Tapi waktu kita belum melihat hasilnya, apakah kita bisa taat? Kalau tahu hasilnya mah gampang Bapak Ibu. Gampang. Tinggal ikutin aja. Tapi kalau ketaatan Bapak Ibu. Ayat 18 itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuan dirikan. Mungkin Bapak Ibu hari ini, iman yang dewasa itu tetap percaya meskipun doa belum dijawab sesuai dengan harapan. Seandainya Tuhanku Raja. Tidak menyembah patung Tuanku. Dia percaya bahwa imannya tetap Tuhan tolong Bapak. Imannya tetap Tuhan berikan kekuatan. Iman dewasa itu bukan. Iman dewasa itu walaupun doa Bapak Ibu belum dijawab Bapak Ibu tetap ada di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Kalau Ibu punya iman yang kalau bisa Tuhan hari ini saya berdoa sesuatu dapat dalam hidup saya. Terus kalau enggak di doa Bapak Ibu belum dijawab, doa Ibu, aduh Tuhan bagaimana? Katanya kalau minta dikasih. Iman dewasa itu walaupun doa kita belum dijawab tapi kita tetap beriman. Beriman pada Kristus itu Bapak Ibu walaupun belum dijawab ada pengharapan dalam Kristus. Kasih tahu ada pengharapan dalam Kristus. Jangan kalau Bapak Ibu sudah berdoa beriman, Bapak Ibu belum jawab jawaban, Bapak Ibu bilang, waduh gue mau pindah aja deh. Iman gak percaya lagi deh. Tuhan Yesus katanya kalau doa sembuh. Kalau minta sesuatu Tuhan kasih. Kalau minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kok gak dikasih-kasih ya? Saya mau pindah aja. Saya gak percaya sama Yesus. Bukan itu Bapak Ibu. Iman dalam Kristus bukan begitu Bapak Ibu. Iman dalam Kristus adalah walaupun doa kita belum menjawab, kita tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada pengharapan Bapak Ibu dalam Kristus. Itu yang menjadi penghiburan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu saya juga hidupnya dulu ya susah ya Bapak Ibu waktu nikah sama istri. Rasanya kok orang Kristen tuh hidupnya selalu begitu ya. Kekurangan apa?
Tapi saya tetap bersama istri saya, keluarga saya. Saya bawakan hidup saya kepada Kristus. Saya tidak pernah minta kaya Bapak Ibu. Saya tidak pernah minta sesuatu. Saya cuma minta sama Tuhan. Damai sejahtera dalam hidup saya. Karena itu susah sekali kalau kita punya damai sejahtera dalam hidup kita. Waktu saya doa dari baru nikah hidupnya, aduh Bapak Ibu. Punya rumah di Dadap 66 meter, 60.000 tahun 93. Itu pun gak kebayar. 60.000 Bapak Ibu. Gak kebayar. Jakarta loh, Bapak Ibu. Waktu saya berhenti kerja, istri saya berhenti kerja. Jangankan motor Bapak Ibu, sepeda aja nggak gablek di rumah. Nggak punya Bapak Ibu. Apakah saya mau menggadaikan iman saya sama Kristus? Apakah saya bilang, Tuhan saya tinggalin aja deh teman-teman. Kok ikut Tuhan begitu susahnya ya? Kok hidup tuh ikut Tuhan kelihatannya bukan sesuatu yang bisa kaya. Enggak ya, kok makin susah. Tapi Bapak Ibu, waktu saya tertanam dalam iman percaya saya tidak berdoa sesuatu yang muluk-muluk. Tuhan, biarlah hidup saya boleh berkenan di hadapan. Biarlah hidup saya boleh jadi berkat pada orang lain. Bapak Ibu, berapa puluh tahun lalu Bapak Ibu, saya hidupnya Tuhan sudah lumayan, sudah oke. Jadi saya tetap beriman pada Kristus. Walaupun kehidupan kita waktu itu susah. Walaupun kehidupan saya kurang waktu itu. Dalam hal materi. Tapi saya tetap di dalam Kristus. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu. Dia akan menolong saya. Saya tidak bilang Tuhan hari ini saya punya duit. Enggak. Tapi waktu kita serahkan sama Tuhan. Prosesnya Tuhan saya jalani. Proses Tuhan kita jalani. Sampai satu titik Tuhan bawa kita lebih tinggi. Sampai Tuhan bawa kita lebih tinggi. Proses yang panjang itu harus saya lewati bersama Kristus. Karena satu kali nanti Tuhan bawa saya lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu, berakar dalam iman itu tidak boleh pakai syarat. Kalau hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab. Hari ini masalah Bapak Ibu masih ada. Tetaplah berdoa di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah berakar dalam Kristus, sudah bertumbuh dalam Kristus, maka kelihatan buahnya. Nah, ini sukacita. Kita lihat buahnya Bapak Ibu. Pernahkah kita bersyukur dalam Tuhan waktu kita dalam kesulitan hidup, dalam tekanan, terus Tuhan kita tolong. Ada buah yang kelihatan dalam hidup kita Bapak. Buah yang kita lihat Bapak Ibu dari Daniel 3 bacaannya yang saya dapat Bapak Ibu. Kata buah, next. Kata buah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menghasilkan buah. Mendatangkan hasil.
membawa akibat nyata. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Alkitabnya Bapak Ibu, kita bisa bagi dua. Kata Ibraninya parah, artinya bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Kata Yunaninya kapahore, menghasilkan buah yang terlihat dan berkelanjutan. Bapak Ibu mau lihat bagaimana buah dari kehidupan Bapak Ibu hari ini. Yang pertama, buah yang nyata Bapak Ibu. Kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Daniel 3 ayat 28 saya bacakan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayai dirinya serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak dapat memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu, kalau kita sudah lepas dari tekanan hidup kita, kita boleh katakan buah yang luar biasa dalam bahwa Allahnya kita. Allahnya Yesus itu Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu belum melihat hari ini jawaban Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat nanti waktu Bapak Ibu dibawa sama Tuhan ke kemenangan-kemenangan baru Bapak Ibu katakan. Allah yang saya itu Yesus Kristus, Allah yang nyata dalam hidup. Allah yang bukan kata orang. Bukan kata pendeta, tapi kita merasakan sendiri hidup kita. Kita menerima berkat itu, buahnya itu dalam hidup kita. Sampai orang terheran-heran akan hidup kita. Tekanan hidup Bapak Ibu hari ini, persoalan hidup hari ini Bapak Ibu, kita tetap mau berbuah di dalam Kristus. Kita mau berbuah di dalam Kristus. Supaya apa Bapak Ibu buahnya? Menyatakan nama Yesus luar biasa dalam hidup. Nama yang luar biasa itu hanya di dalam Kristus. Tidak ada nama lain Bapak Ibu. Hanya nama Yesus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu. Buahnya Bapak Ibu. Memuliakan nama, kemuliaan nama Allah dinyatakan Bapak Ibu. Yang kedua, kemuliaan nama Allah dinyatakan. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buah yang kedua adalah nama Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dalam tekanan kita lihat kalau kita bisa dalam proses tekanan itu. Dan kita menang. Buah yang kedua adalah penyertaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Penyertaan Allah yang tidak pernah dia gagal dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya seorang pedagang, pebisnis. Tahun kemarin sudah mulai agak sulit ya Bapak Ibu. Kadang kita mau bikin apa nih? Kok nggak ada sesuatu yang ada dan karena memang kondisi ya. Tapi kita nggak mau lihat kondisinya Bapak Ibu. Kita mau lihat kuasa Tuhan nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu kali kita ngomong sama istri dan anak-anak. Kelihatannya kita ada satu bahan yang harus kita beli Bapak Ibu. Tapi kondisinya kan hari ini nggak bagus-bagus amat gitu. Orang lain nggak mau beli Pak. Orang lain nggak mau gitu. Kok kenapa kita mau beli itu barang? Bapak Ibu,
Kalau saya ngelihat kondisi itu Bapak Ibu, saya lebih baik saya diam aja Bapak Ibu. Kalau saya ikutin kondisi dunia yang ada Bapak Ibu. Toh lebih aman uangnya taruh di bank daripada saya belanjakan ke pabrik gitu. Tapi enggak waktu itu. Penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya beli itu Bapak Ibu. Orang lain enggak punya Bapak Ibu. Waktu itu laku hari saya bisa menjualnya. Waktu kita lihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita tertanam dalam Kristus. Saya yakin Bapak Ibu siang hari ini, pagi ini, Tuhan taruh sesuatu pada hidup Bapak Ibu. Semua orang diberi sama Bapak Ibu talenta. Sesuatu dalam hidup Bapak. Coba Bapak Ibu bawakan kepada Tuhan. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, pelajar, sebagai ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja. Kita mau hidup kita bukan kata dunia, tetapi kata Tuhan. Di tengah kesulitan Tuhan tetap piara saya. Di tengah kesulitan tetap Bapak Ibu dipiara. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah ditinggalkan waktu kita tertanam dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu, kalau kita dalam tekanan dan kita bisa keluar Bapak Ibu. Buah yang kita terima Bapak Ibu. Menjadi kesaksian bagi orang yang belum kenal Tuhan. Bapak Ibu mau berbuah supaya jadi saksi Tuhan. Mau Bapak Ibu. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Buah yang kita terima. Kita tidak berpikir waktu kita di masa tekanan kita tidak dapat berbuah. Tetap bisa berbuah Bapak Ibu. Di dalam tekanan kita tetap bisa berbuah. Katakan pada sebelah, di dalam ketekanan kita tetap bisa berbuah. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Sekali lagi jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Kesimpulannya Bapak Ibu. Berakar dan berbuah adalah kehidupan yang tertanam dalam Kristus sebagai sumber hidup. Sehingga secara alamiah menghasilkan karakter, ketekunan, dan dampak memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita mau tertanam dalam Kristus, kita mau berbuah di dalam Kristus, supaya menghasilkan karakter, ketekunan, dan dampak yang memuliakan nama Allah. Yuk kita undang, kita bangkit berdiri Bapak. Saya undang WL, pemusik. Bersamamu Bapak.
Kita mau angkat satu pujian bersamamu Bapa. Bapak Ibu, kita mau tertanam akar kita kepada Kristus. Dan berbuah di dalam Kristus. Buahnya nyata dalam hidup kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, makasih. Makasih. Bersamamu Bapa, Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup. ku lewati semua Kami boleh melewati Bapa masalah hidup kami. perkenanan Kami boleh yang melewati ketakutan kami, kekhawatiran kami, kebimbangan kami hatiku. bersama dengan Engkau Bapa. Engkau yang bertindak, Bapa, hanya Engkau lah memberi pertolongan hidup kami Bapa. Makasih Bapa. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, makasih buat pagi hari ini. Kami berdoa Bapak, bagi jemaat yang hadir hari ini. Hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi Bapak. Kesulitan hidup, tekanan hidup, kebimbangan, ketakutan. Hamba berdoa Bapak, biar firman itu, biar perkataan-Mu itu tertanam dalam hidupnya Bapak. Biar firman itu boleh meremah dalam hidupnya. Bahwa Engkaulah Yesus, satu-satunya dalam hidupnya yang dapat diandalkan, yang dapat menolongnya. Makasih Bapak. Kami yang hadir siang hari ini, kami meyakini bahwa Engkau Yesus satu-satu dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Biar hidup kami hari ini, kami mau andalkan hanya dengan Engkau Yesus. Makasih, makasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami percaya perkenanan-Mu Tuhan yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami percaya, oh,
berkati firman Tuhan. Sekali lagi kan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangannya berkati firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Bilang ke kiri kananmu, mari kita terus tertanam di dalam Tuhan. Dan kita akan menghasilkan buah yang luar biasa di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita lihat breaking news pada siang hari ini. Tanya tak tergoyahkan, yang tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tak tanya tak tergoyahkan, Dia tak Ya, puji Tuhan, terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi itu kita semua pada pagi menjelang siang ini. Ada beberapa hal yang saya perlu tekankan untuk pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, kita percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan tertanam di gereja lokal. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, ya kita ada ibadah raya yang berlangsung setiap hari Minggu jam 7:30 pagi dan jam 10 seperti saat ini, disertai dengan juga ibadah Abi Anak Betel Indonesia yang berlangsung saat ini untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang masih kecil. Lalu juga ada ibadah RPBI Remaja Pemuda Betel Indonesia hari Minggu juga jam 3:30 sore di tempat ini. Dan sore hari ini ibadah RPBI akan dilayani oleh Kak Rayon Wangsa dengan tema khotbah tak ditinggalkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri remaja bisa diajak untuk hadir di dalam ibadah RPBI jam 3:30 sore nanti. Ya, kita juga berdoa pada hari ini, ya dari kemarin ada IKEM yang berlangsung, kita terus doakan bahwa setiap peserta yang hadir, yang ikut boleh merasakan pemulihan dari Tuhan. Dan kita juga terus berdoa buat setiap pembina bisa diberikan kekuatan, berbicara bisa diberikan hikmat, menjadi berkat buat setiap peserta yang ada. Ya, lalu selanjutnya ada buku Oma di belakang, ya jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkannya bisa mendapatkan di belakang, ya tadi Pak Edi sudah sampaikan, ya tinggal diambil ya Pak ya, tinggal diambil dibawa pulang, cuman jangan ditaruh aja, tapi kita mau pakai buku Oma itu ya, observasi, meditasi dan juga aplikasi firman Tuhan di dalam hidup kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Yang terbaik kita akan berikan buat Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan atau juga Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di layar atau di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pemeliharaanmu sempurna di dalam hidup kami Bapa. Penyertaanmu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tak pernah habis pertolonganmu yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya yang kau berikan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Apabila kami diberikan kesempatan pagi hari ini untuk mengembalikan apa yang kau sudah berikan kepada setiap kami. Kami mau bawa semuanya yang terbaik hanya bagi Raja kami, bagi Tuhan kami. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Terima kasih, dan bagi yang sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Tak
terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, batas tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bapak, terima kasih untuk rangkaian ibadah pada saat ini. Kami diberkati lewat fellowship dalam ibadah kami pada saat ini. Memberkati hamba-Mu Pak Edi yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah apa yang telah disampaikannya benar sampai di dalam hati kami. Dan kami menyadari penuh bahwa kami harus berakar dan berbuah di dalam Engkau. Di masa-masa tekanan sekalipun kami tetap menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu dan Tuhan terus akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati. Ajar kami Tuhan untuk kami benar-benar berakar. Ketika kami berakar, kami tak tergoyahkan. Ketika ada banyak kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tetap berakar dan kokoh berdiri bagaikan pohon sekalipun diterpa oleh angin badai sekalipun tetap kuat ya Bapak, dan bahkan dapat menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana kami dengar pesan firman Tuhan saat ini, seperti Sadra, Mesa dan Abednego Tuhan. Karena Sadra, Mesa dan Abednego berakar, benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan ya Bapak. Dan pengenalan itu luar biasa. Dan Sadra, Mesa Abednego bisa berkata, Allahku akan membela aku di tengah-tengah kesulitan. Demikian juga Tuhan, kami akan berkata kepada kesulitan yang ada, kami akan berkata, Allahku sanggup untuk membela hidupku. Dan aku akan tetap kokoh di dalam Tuhan sekalipun badai kehidupan menerpa, kesulitan apapun yang menerpa dalam hidup ini. Kami akan tetap berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah yang kami kenal. Allah yang kami kenal, Allah yang kami miliki dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap mengenal Engkau. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Sekalipun Engkau tidak menolong kami, seperti Sadra, Mesa, Abednego berkata bahwa Tuhan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Ini mengajar kepada kami Tuhan, kalau kami mengenal Engkau, sekalipun ada jawaban doa, tidak ada jawaban doa, sekalipun kami menghadapi lembah kegelapan, sekalipun kami sepertinya tidak ada yang menolong, sepertinya kami dalam kesulitan, kami akan tetap berkata bahwa Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup ini. Itulah bukti bahwa kami berbuah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan membawa kami di tengah badai kehidupan ini. Kami akan tetap menghasilkan
berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang merasa diberkati dan saudara berkata dan respon dan saudara berkata bahwa aku akan seperti Sadrak, Mesha dan Abednego mengenal Tuhan sepenuhnya dan percaya Tuhan akan membela. Sekalipun Tuhan tidak membela, tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Mari taruh tangan kirimu di atas dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau berkomitmen dengan kasih karunia Tuhan. Sekalipun badai topan menerpa dalam hidup ini, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong hidup saudara, memberkati hidupmu, menopang hidupmu di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi. Tuhan akan menopang hidup saudara. Saudara berkata, ini aku Tuhan, aku mau berbuah di tengah-tengah kesulitan. Aku mau berbuah bertahan di tengah-tengah tekanan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, yang lemah hari ini telah dikuatkan, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan, dan dalam kebimbangan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara berkata, dalam nama Yesus Kristus aku percaya. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus aku percaya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau menadahkan tangan, dan kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian.